واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, bil khusus orang-orang tua kita, Bapak Haji Salamat Asqono, Bapak Haji Subhan Hamidi, Bapak Haji Suyati, Bapak Haji Rustam, Bapak Erwi Abdul Hakim, Bapak DKI Musola Jahatul Jidin, Bapak Sarmulyati, Bapak Ustaz Cecep, Bapak Ustaz Haidir, Bapak-bapak semuanya yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang kita jadikan teladan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru akhlak-akhlak beliau sehingga kita terapkan di dalam kehidupan kita berada di dunia ini, dan insya Allah kita semuanya nanti berada di yaumul kiamah mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bab tentang waktu sholat ya. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah. Kita Bulughul Maram ya, kemarin kita dapat ikul akbar, sekarang belum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idastaddal har, idastadda, ketika banget sangat apa, al-haru panas, ketika panas banget, sangat panas. Apa sangat panas? Terik. Panasnya luar biasa. Fa'abridu, maka mengakhirkanlah kalian semuanya bisolati dengan sholat. Ketika hawanya panas kayak sekarang, hawa panas, lekep, panas pol, nggak ada mendung sama sekali, panasnya luar biasa. Fa inna syiddatal harri, maka sesungguhnya teriknya matahari, panas banget, itu min faihi jahannam, dari uapnya neraka jahannam. Ketika kita itu mau sholat duhur itu pas siang hari, keadaan cuaca sangat panas. Kalau di Indonesia yang paling panas derajat berapa? Berapa derajat? 40 ya? Pernah 45 ya? Panas pakai banget. Maka diundur. Jadi jangan pas awal waktu duhurnya digeser dikit lah, nunggu adem.
Jangan panas-panas tuh duhur. Sudah musola nggak ada AC-nya, panas sholat duhur itu justru nanti resah jamaahnya. Jadi ditunggu adem. Kadang-kadang kita kalau azannya mundur dikit kan nggak enak gitu ya. Ya, jadi kalau diterapkan di Indonesia kayaknya kurang cocok. Kalau di Arab mungkin cocok. Arab kan panasnya sampai 50 derajat. Kadang-kadang ya, kadang-kadang 50 derajat. Luar biasa. Karena di sana nggak ada pohon sama sekali. Mungkin kalau di Indonesia masih banyak pohon, masih banyak pendingin lah ya. Ini kalau sangat panas dibolehkan untuk diundur sholatnya diakhirkan, jangan tepat waktu. Itu kalau keadaan panas. Ini hadis ya. Kenapa? Karena hawa yang panas itu dari uapnya neraka jahanam. Jadi kalau keadaan panas itu ternyata uapnya neraka jahanam. Jadi boleh untuk diakhirkan, nunggu dingin dulu. Jangan buru-buru sholat duhur ketika dalam keadaan panas banget. Ya akhirnya nggak apa-apa. Ya kalau sudah jadi kebiasaan musolanya kayak Ittihadul Mujahidin ada AC-nya nih, masalah ya. Udah ngumpul, kalau nyadem. Kalau di Ittihadul Mujahidin sudah ada AC-nya, kipasnya 2, 3 kan ada. Tapi kalau memang keadaannya di daerah terpencil, hawanya panas, diakhiri nggak apa-apa. Udah nggak ada AC-nya, kipasnya atuh, kipasnya atuh, depannya imam doang. Jamaahnya nggak ada imamnya, nggak ada kipasnya. Wah, itu sholatnya lama lagi. Waduh, itu jadi rusak semua. Jadi harus tahu ilmunya. Oh ini awalnya panas banget, diakhiri dikit. Ini nggak apa-apa. Gitu ya. Wa an Rafi. Ini hadis muttafaq alaih, hadis sahih. Wa an Rafi bin Khadij, dari Imam Rafi bin Khadij, sahabat Rafi bin Khadij, radhiyallahu, mudah-mudahan ridhoi siapa Allah anhu kepada sahabat Rafi. Qala, berkata siapa Rafi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu, menunggu teranglah, menunggu teranglah kalian. Asbihu itu bukannya cepat-cepat sholat subuh, tapi agak terang dikit. Bisubahi, dengan sholat subuh. Fa'innahu, maka sesungguhnya sholat subuh itu akdomu, mengagung banget, gede banget, liujurikum, pahala buat kalian semua. Jadi ini kalau sholat subuh, kalau sholat subuh itu agak dipelanin, dalam artian jangan habis adzan langsung umat. Maka kadang-kadang kita juga dilema. Ada orang yang ingin tempat kerja ya. Tapi kalau Mekah itu dia agak geserin, jadi jangan nggak langsung dikomatin. Jadi tunggu dulu, nanti selamatan dulu lah, biar orang-orang pada ngumpul. Karena apa? Bangun tidur itu kadang-kadang berat. Dia agak geser dikit, dia agak lamain dikit dikirnya atau sholamatannya. Itu hukum, dalam artian kalau memang ya keadaan jamaahnya belum full, agak digeser dikit. Umpamanya iqomahnya berapa menit? 5 menit ya? Jadi 10 menit, agak geser lah 15 menit selamatan. Itu nggak apa-apa, jangan beracuan sama ini. 10 menit ya kan? Tapi ini dianjurkan untuk biar agak terang dikit, jangan terlalu gelap, biar orang-orang pada kumpul semuanya. Itu anjuran. Karena orang itu bangun tidur kadang-kadang bisa satset, ada enggak. Jadi dianjurkan untuk agak mundur dikit, jangan terlalu cepat. Ini bisa aja langsung kumat, subuh enggak. Ya nanti yang imamnya sama makmumnya baru kesebelasannya.
baru satu. Ya kalau yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau subuh dianjurkan untuk digeser dikit agar agak terang dikit. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Di hadisnya Rawahul Khamsah diriwayatkan dari Imam 5 wa Sahhahahu Tirmidzi dan mensohhahkan Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Hadisnya sahih menurut Imam Tirmidzi. Jadi agak digeser ini. Jangan langsung. Ya kalau semuanya udah kumpul semuanya nggak apa-apa. Tetapi kadang-kadang ya dilema. Kalau kita agak lambati, sedangkan orang itu pada bekerja, mau buru-buru mau kerja, apalagi yang kerjanya berangkat setengah 6, ya itu yang tahu buru-buru kayaknya. Ya seimbangin lah, seimbangin. Kayak udah kumpul semuanya ya sudah komat. Jangan baru adzan jarak 2 menit langsung komat, jangan. Ditunggu dikit. Kalau di kampung saya lama banget itu, hampir 15 menit, jadi hampir 20 menit baru komat. Lama banget. Jadi kadang-kadang kita itu sudah pikiran sudah dapat 100, 200 masih belum komat. Yo, ternyata ada hadisnya, ada disuruh agak mundur dikit agar jamaahnya pada ngumpul semuanya. Tapi alhamdulillah kalau Ihtiyatul Mujahidin nggak penuh, ya subuh aja sekarang udah sampai depan, ada kadang-kadang sampai ke teras, sudah luar biasa. Karena pergerakan jamaah Ihtiyatul Mujahidin itu saya menyaksikan dulu. Ada dari 2 baris, 3 baris, subuh 3 baris, kadang-kadang 4 baris itu lama itu, dari 3 baris. Nanti sekarang alhamdulillah sudah penuh, sudah penuh. Semuanya luar biasa. RT 05 sudah keren sholat jamaahnya. Itu kalau sholat jamaah memang pahalanya sangat besar. Jadi fa'innahu maka sesungguhnya sholat subuh itu abdomu li ujurikum, besar pahalanya besar, biar dapat pahala semuanya, jangan buru-buru. Itu hukumnya begitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Itu maksudnya hadis itu tadi biar kita ketika agak kolor dikit enggak kedumel gitu Pak ya. Biar kita itu agak siangan dikit kalau mau sholat subuh. Jangan buru-buru. Dari sahabat Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi, barang siapa menemui sholat subuh rakaatan 1 rakaat qabla an tatlu'a, sebelum munculnya. Muncul itu bahasa Indonesia nih Pak. Ya muncul ya. Nongol. Apa asyamsu matahari? Faqad adraka subha, maka sungguh dia menemui sholat subuh. Ada orang subuhnya kesiangan. Ternyata dia jam 6 kurang, kalau muncul isyraq itu jam 6 kurang 5 menit. Isyraq itu jam 6 kurang 5 menit. Isyraq jam 6 kurang 5 menit. Kalau kita subuhnya jam 6 kurang 6 menit, ya kan? Kurang 6 tadi kan kurang 5 menit sudah isyraq. 6 menit baru dapat 1 rakaat. Tahu-tahu sudah muncul matahari, maka teruskan, jangan dipotong. Karena orang itu sudah ketemu sholat subuh. Jadi subuhnya sah. Jadi tambahin, walaupun dia muncul, atau mataharinya walaupun muncul, kita nemuin 1 rakaat, tahu-tahu habis waktunya sholat subuh habis, maka kita tetap dapat sholat subuh walaupun 1 rakaat. Tambahin lagi 1 rakaat, gitu. Dihukumin kita sudah sholat subuh. Gak usah kodok, udah gak usah kodok lagi, karena kita kepepet waktunya. Malamnya baru
lomba tenis meja sampai jam 3 malam. Akhirnya tidur sebentar kesiangan jam 6 kurang 6 menit baru sholat 1 rakaat, sudah habis waktunya, maka teruskan, dia dapat sholat subuh. Waman adraka raka'atan, waman adraka dan barang siapa menemui rakaatan 1 rakaat minal asri dari sholat asar, qabla an taghruba sebelum tenggelamnya apa asyamsu matahari, faqad adrakal asra, maka orang tersebut nemuin sholat asar. Sholat asar habis jam berapa? Sebelum matahari itu tenggelam, dia sholat dalam 1 rakaat, dia mataharinya sudah tenggelam, maka lanjutkan, maka sungguh orang tersebut mendapatkan sholat asar. Jadi sholat asarnya sah, walaupun dia cuma dapat 1 rakaat. Dalam 1 rakaat matahari sudah tenggelam, nggak boleh. Makanya jarak antara matahari tenggelam sampai ke maghrib itu sekitar 5 atau 10 menit. Kalau 5 sampai 10 menit itu sudah haram sholat, itu nggak boleh sholat kalau matahari sudah tenggelam. Jadi mega warna merah sudah nongol, sudah kelihatan mega warna merah, itu nggak boleh sholat. Karena apa? Itu sama juga kita sholat nyembah jin. Karena jin itu kan bangun itu Pak. Kalau pagi nongol itu jinnya udah tidur. Makanya bisa subuh nggak boleh tidur, itu karena apa? Ditemani jin. Jadi matahari nongol itu jinnya tidur, setan-setan pada tidur. Kalau tenggelam berada di ufuk sana, mataharinya tenggelam, itu mata jin semuanya pada bangun. Makanya dianjurkan orang tua kita itu kalau ngomong maghrib pintunya ditutup, gitu ya. Itu artinya biar jinnya nggak masuk ke rumah. Nah kan lewat lubang, nggak bisa, jin nggak bisa lewat lubang. Kalau pintunya kebuka ya kemasukan jin. Makanya ditakutin ada sengkolok, itu jin itu Pak maksudnya. Itu kisahnya seperti itu, Rasulullah kitanya juga begitu. Jadi tanduk jin itu pada nongol kalau sore, kalau mau tenggelam matahari. Hanya haram untuk sholat, jangan sholat. Muttafaq alaih. Jadi hadisnya muttafaq alaih ya. Barang siapa nemuin 1 rakaat terus waktunya habis, lanjutkan saja, dia mendapatkan sholat asar. Wali muslimin dan menurut Imam Muslim an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an nahbuhu, seperti itu. Jadi seperti itu menurut Aisyah juga seperti itu, dibenarkan sama Siti Aisyah. Waqala Muslim sajdatan, lafaz sajdatan badala rokaatin menjadi pengganti rakaat. Jadi 1 sujud itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Tapi untuk Imam Syafi'i, orang itu mendapatkan rakaat 1 rakaat itu setelah iktidal. Nah ini yang sujud, pas sujud dapat 1 rakaat. Tapi kalau Imam Syafi'i ketika iktidal, jadi ketika orang itu sudah iktidal, itu sudah habis itu rakaat pertama. Bapak-bapak telah satu rakaat. Sampai sini imam masih sujud ruku, langsung aja Allah Akbar ruku, itu masih dapat 1 rakaat. Kalau sudah iktidal sudah nggak dapat. Lanjut aja, nggak usah nunggu, langsung iktidal. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaat Allahu Akbar, langsung sujud. Cuma kita nanti nambah 1 rakaat. Jadi batasannya iktidal. Kalau Imam Muslim ini sampai sujud, tapi Imam Syafi'i sampai iktidal. Kalau sudah iktidal habis rakaat pertama.
Jadi imamnya sudah i'tidal, kita nggak dapat rukuknya imam, maka kita ketinggalan satu rakaat. Nanti tambahin. Itu walaupun kita ngikut sujud, ngikut duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya, tetap kita nambahin satu rakaat. Gitu ya. Paham ya? Wa an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata siapa Abi Sa'id, sami'tu. Ini ceritanya Abi Sa'id Al-Khudri. Cerita gini, sami'tu, saya dengar. Dengar siapa? Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW yakul, bersabda. Hadis ini bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliaunya bercerita, saya dengar Rasulullah itu bersabda seperti ini, la sholata ba'das subhi hatta tatlu asyamsu. La sholata, tidak ada sholat itu sah, nggak ada sholat itu sah ba'das subhi, setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh nggak ada sholat. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari itu nongol. Nongolnya itu satu tombak. Kalau di pesantren itu satu tombak, perkiraan satu tombak, yaitu waktu isrok. Isrok itu naik itu nongol matahari itu sampai jam 6.18 menit. Gitu tadi 6 sampai 18 menit itu waktu isrok. Kan sekarang udah enak Pak. Kalau zaman dulu kita itu masih ngukur ini sudah satu tombak apa belum. Sekarang ahli falak sudah bikin digital semuanya. Waktunya sudah digitalisasi. Biar kita nggak salah. Nanti waktu matahari nongol kita sholat, nggak boleh, itu nggak boleh sholat. La sholat ba'das subhi, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai mataharinya nongol satu tombak. Jam berapa itu Ustaz? Jam 6.18 menit. Itu baru sholat isrok. Nanti sholat isrok disambung dengan sholat duha. Kalau mau sholat isrok, kalau ada orang yang punya ijazah untuk sholat isrok, silakan sholat isrok setelah matahari itu nongol. Jangan ketika baru untuk nongol kita sholat. Itu nyembah jin pada tidur, itu nggak boleh. Jadi sampai satu tombak, perkiraan jam 6.18 menit itu baru diperbolehkan sholat duha. Karena ingat-ingat, kalau kita sholat Idul Adha, ingat-ingat ini, jangan sampai sebelum jam 6:30. Nanti buru-buru mau nyembelih besok itu jam 6.15 menit sudah sholat. Gak sah itu, karena sholat sunnah kan itu kan, gak sah. Jadi nunggu nanti sampai isrok selesai. Isrok selesai jam 6.18 menit, ya 6:30 aman udah. Kalau kita kan 6:30 terus, 6:30 lebih. Jadi jangan sampai jam 6.15 menit sholat. Ini karena waktunya juga berubah-berubah Pak. Nanti dilihatin di jam digital. Ini waktu isrok enggak. Jadi sampai matahari nongol, sampai matahari terbit. Terbitnya matahari. Kira-kira kapan? Sampai berapa? Perkiraan satu tombak. Jamnya berapa? Jam 6.18 menit baru sholat duha. Diawalin sholat isyraq gak apa-apa, habis itu sholat duha. Keren. Tuh sholat duha. Wala sholat, dan tidak ada sholat ba'dal asri, setelah sholat asar. Setelah sholat asar gak ada sholat lagi. Makanya kalau habis sholat asar jangan sholat, ya. Beli yang pulang.
atau mendingan diurut sama Pak Bra. Kata tagiba, kata tagiba sehingga tenggelam apa asyamsu matahari. Jadi habis sholat asar tidak ada sholat sunnah lagi sampai matahari tenggelam. Jadi sudah tidak ada sholat itu Pak, sampai nanti maghrib ketemu gitu ya. Sampai maghrib kata muttafaq alaih, hadisnya sahih. Walabdu Muslim dan lafaz Imam Muslim, la sholat ba'da sholat fajri, tidak ada sholat setelah sholat fajar. Walahu an Uqbah, dan menurut Imam Uqbah bin Amir, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Imam Muslim ditambahin setelah sholat fajar itu tidak boleh ya, sholat fajar, sholat subuh nggak boleh sholat. Itu lafadznya dari Imam Muslim. Kalau Imam Muslim lafadznya la sholat ba'da sholatil fajri ya. Kalau menurut muttafaq alaih tadi la sholat ba'dal subhi. Beda lafadz aja ya, beda lafadz. An Uqbah bin Amir salasu sa'atin, ada 3 waktu, 3 masa. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusolliya fihinna, kita dilarang untuk sholat pada 3 masa itu tadi. Ada 3 waktu yang kita itu dilarang untuk sholat. Wa anna kubura fihinna mautana, yaitu untuk menguburkan kita, yaitu orang-orang yang meninggal. Walaupun itu ada orang yang meninggal pun itu jangan dilaksanakan 3 masa itu. Kapan? Pertama, hina tatlu asyamsu bazighatan, hatta tatlu asyamsu, sehingga nongol keluar apa asyamsu matahari bazighatan, terang kelihatan. Jadi itu tadi waktu itu ada yang dilarang untuk sholat sebelum matahari itu nongol, sebelum matahari itu keluar. Itu dilarang untuk mengerjakan sholat. Walaupun ada orang meninggal, nguburnya nanti nunggu setelah nongol matahari. Jangan habis subuh pas ada ngubur, jangan ya. Habis mentang-mentang sudah dimandiin malamnya, habis subuh dikubur, nunggu sampai terang dikit lah, minim-minim sudah keluar matahari. Saking kesitnya orang udah sampai habis subuh langsung angkat jenazah dikubur, nunggu terang biar kelihatan gitu ya. Jika waktu ini pertama untuk sholat dilarang sebelum matahari nongol, sebelum matahari keluar. Tadi sampai kapan? 1 tombak. Jam berapa? Jam 6.18 menit. Hatta tartafi'a, sehingga tinggi perkiraan tadi 1 tombak. 1 tombak itu sudah di jam tadi. Wahina yaqumu qa'imut tohiroti hatta tazula syamsu, yaitu ketika matahari di atas kepala kita itu gak boleh sholat. Jadi seperti yang kemarin saya katakan, matahari di atas kepala kita sampai dia itu condong dikit, haram untuk sholat, gak boleh ya. Jadi sholat duhur itu tidak waktunya pas di matahari di atas kepala, biar condong dikit, itu haram. Kalau pas jam 12 ten ya, itu tidak diperkenankan. Jadi jam 12 matahari itu di atas kepala, nggak keluar bayang-bayang kita. Bayang-bayang kita justru masih di barat, berarti belum masuk. Kalau bayang-bayang kita sudah di timur kita sedikit, itu sudah masuk sholat duhur. Kalau masih belum keluar bayang-bayang,
maka itu masih di atas kepala kita, nggak boleh sholat. Itu waktu pertama. Waktu kedua. Tadi waktu pertama ketika matahari sudah nongol. Sebelum nongol nggak boleh sholat. Terus yang kedua adalah matahari di atas kepala kita. 3 waktu. Wahina tatadayyafu. Wahina tatadayyafu, ketika dekat asyamsu matahari lil ghurubi, untuk tenggelam, surup. Jadi matahari sudah mau surup, mau tenggelam, itu jangan sampai kita sholat. Sudah nggak boleh, jangan sholat, dilarang sama Rasulullah. Jadi 3 waktu. Pertama sebelum matahari nanjak atau keluar. Yang kedua matahari di atas kepala kita. Terus yang ketiga matahari mau tenggelam. Itu jangan sholat, dilarang sholat kita. Ada pengecualian yang nanti, ada pengecualian. Wal hukmus tsani, dan hukum yang kedua inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah bisanadin dhaifin, dari sanad yang agak dhaif, yang dhaif. Wa zadakan menambahin siapa Abi Hurairah, illa yaumul jum'ati, kecuali hari Jumat. Gitu ya. Kecuali hari Jumat ini matahari pas di kepala kita. Kita sholat Jumat karena waktunya pas hari itu, ya kira nggak apa-apa, sholat nggak apa-apa. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat meskipun matahari di atas kepala kita tetap boleh sholat, kecuali hari Jumat saja. Jadi pas hari Jumat kita sholat tahiyatul masjid ya, atau sholat sunnah qobliyah Jumat, nggak apa-apa. Itu walaupun matahari di atas kepala kita pas hari Jumat, khusus hari Jumat. Wakada di Abi Dawud, menurut Abi Dawud, wa Abi Qatadah, dan Abi Qatadah nahwuhu, begitu juga, seperti itu. Jadi menurut Abu Dawud juga begitu, menurut Imam Abi Qatadah juga begitu. Jadi kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat pas di atas kepala kita, gak apa-apa, kita sholat ya. Tapi kalau selain dari Jumat, kalau matahari masih di atas kepala kita, itu nggak boleh sholat. Wa'an Jubair bin Mut'im, dari sahabat Jubair bin Mut'im, qala, berkata siapa Jubair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai anak turunnya Abdul Manaf, la tamna'u ahadan, la tamna'u, jangan melarang kalian semuanya, ahadan, kepada seseorang, tawaf, yang tawaf siapa ahad, bihadal baiti, di sini baitillah, wa sholat, dan sholat, ayat sa'atin saat, yaitu waktu kapanpun, min lailin, dari malam, au naharin, atau siang. Kecuali lagi nih, diperbolehkan sholat kapanpun, diperbolehkan sholat kapanpun, dibolehkan tawaf kapanpun, kalau dia di Ka'bah, di Mekah. Kalau Mekah itu nggak ada larangan, sholat kapanpun terserah, kecuali di sana. Kalau di Indonesia nggak boleh, ya. Pas matahari di kepala, di atas kepala kita tawaf berada di Mekah, boleh. Sholat boleh. Kapanpun sholat berada di Mekah, boleh. Kapanpun. Mau sholat sunnah apapun, kapanpun, jam berapapun, boleh di Mekah. Nggak ada waktu larangan. Nah, hadisnya ini bahwasanya
Rasulullah menyatakan jangan menolak, jangan melarang seorang pun yang tawaf atau sholat berada di Ka'bah, di Baitillah. Ya, kalau Baitillah bebas. Kita kan kiblat. Kalau di sana kita mau sholat, mau ngadep mana yang penting di depan Ka'bah, itu mau ngadep timur kayak mau ngadep utara nggak apa-apa, yang penting depan Ka'bah, mengarah ke Ka'bah. Ya Pak ya. Jadi waktu itu diperbolehkan hanya di sana, tidak ada larangan. Kecuali berada di luarnya Baitillah itu harus mengikuti aturan. Oh ya. Waktu itu ada waktu yang terlarang ya Pak, karena memang ada historinya, ada sejarahnya. Jadi menurut siapa namanya Jubair bin Mut'im, bahwasanya Rasulullah pernah melarang seseorang pun yang tawaf berada di atau sholat berada di Baitul, kapanpun diperbolehkan. Jadi kapanpun diperbolehkan sholat atau tawaf berada di Baitillah. Saya kok nggak bisa tidur ya malam ini, mau tawaf, tawaf. Saya mau sholat ini waktunya pas mau maghrib berada di sana, sholat aja nggak apa-apa. Karena pengecualian berada di Ka'bah atau Baitillah nggak ada larangan. Dekat pusat ya Pak ya, pusat. Rawahu al-Khamsah, Imam 5 wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadisnya sahih. Jadi kalau di Ka'bah atau di Baitillah mau sholat kapanpun, mau tawaf kapanpun tidak ada larangan. Berarti tawaf itu kan ada yang tawaf apa ya, setelah sholat wada itu. Sholat wada itu sholat tawafnya itu tawaf pertama kita datang tawaf, ya kan? Tawaf sunnah ada. Jadi diperbolehkan untuk tawaf terus, nggak apa-apa, tawaf aja, tawaf sunnah. Ya kan, pertama tawaf apa untuk tawaf kudum, habis itu tawaf ifadah, habis itu tawaf wada gitu. Nah itu boleh tambah lagi tawaf sunnah sama tawaf nadar. Tawaf nadar itu harus, kalau nadar saya nanti kok bisa pegang Ka'bah mau tawaf, ya itu wajib tawaf lagi 7 kali putaran. Iya kawan, nggak ada larangan kan? Jadi hanya khusus di sana Pak, khusus di sana. Mau maghrib tawaf terserah, mau pas jam 12 malam 12 malam tawaf, mau siang nggak apa-apa, diperbolehkan, nggak boleh melarang. Kenyataannya begitu kan, jam 12 malam pun tawaf nggak apa-apa kan? Ya, tawaf bisa. Jadi kan mau jam 12 malam ada yang tawaf? Ada. Kecuali sholat berjamaah. Nggak, kecuali jamaah. Memang aturan ya. Seandainya dia semuanya nggak jamaah kalau tawaf ya sebenarnya ya nggak apa-apa, cuma adab aja kan. Mau adab. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, asyafaqul humratu. Asyafaku adapun mega itu al-humratu merah. Mega itu warnanya merah. Jadi kalau sudah wajah warna merah jangan sholat itu. Darukutni rawahu ad-Darukut di Masakaku Ibnu Huzaimah wa ghairi wa qafa wa Ibnu Umar. Ini tentang mega. Wa ani bani Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fajru, adapun fajar itu fajroni ada 2. Fajar itu ada 2. Fajrun, adapun fajar
Yuharrimut ta'am, yuharrimu yang diharamkan apa fajar, wa tahillu fihi as-shalah, wa tahillu dan dihalalkan fihi di dalam fajar apa as-sholatu, sholat. Ada dua fajar. Fajar pertama fajar yang diharamkan untuk makan. Yang kedua adalah fajar yang dihalalkan untuk sholat. Wa fajarun tahrum, wa fajarun dan fajar tahrumu yang haram fihi di dalam fajar apa as-sholatu, sholat, sholatus subhi, sholat subuh. Wa yaqillu fihi, wa yaqillu dan halal fihi di dalam fajar apa at-ta'amu, makan. Ada fajar yang diharamkan untuk sholat tapi yaitu sholat subuh tapi dihalalkan untuk makan, berarti waktu imsak. Jadi waktu imsak itu nggak boleh sholat subuh tapi masih boleh makan. Namanya fajar pertama itu. Jadi diharamkan sholat subuh tapi diperbolehkan atau dihalalkan untuk makan. Biasanya imsak berapa menit? 5 ya? 10 menit ya? 10 menit rokokan, gak apa-apa. Jadi kali ya, kalau contohnya kita kebangun kesiangan, pas imsak ini sudah Ustadz hadir sudah takhim, ya kan, mau imsak. Kita baru bangun, boleh makan? Boleh. Tapi jangan nambah. Nanti kalau nambah waktunya habis. Jadi satu piring aja udah habis itu jangan nambah. Kalau waktunya waktunya sebelum imsak ya nggak apa-apa. Tapi masih diperbolehkan makan. Jangan langsung songkomannya imsak terus dia baru bangun pas imsak terus nggak makan, minum doang. Nggak dapat fadilahnya sahur. Tetap ya, tetap boleh makan. Jadi boleh makan. Masih itu fajar nggak boleh sholat subuh tapi boleh makan. Itu pas imsak. Rokok sebatang masih cukup. Sebatang berapa menit sih? 5 menit ya. Tapi kalau rokoknya yang berat ya. Jadi pas imsak. Tuh haram sholat, boleh makan. Namanya fajar imsak, pas imsak. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahahu dan mensahihkan. Walil Hakim min hadisin Jabir nahuhu, dan menurut Imam Hakim hadisnya Jabir juga seperti itu, maksudnya gitu. Wazada fillati yukarrimut ta'am, diharamkan makan, innahu sesungguhnya alladzi yadhabu mustaqilan fil ufuq wa fil akhir innahu kadzaba sarhani. Jadi boleh makan itu kalau belum masuk waktunya sholat subuh, gitu ya, intinya gitu. Jadi fajar itu ada dua, fajar yang boleh makan, fajar yang boleh sholat subuh. Kalau fajarnya boleh subuh itu berarti sudah haram makan, gitu, dibalik gitu ya. Jadi dua fajar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jadi ketika kalau orang itu ada katib ada sotik ya. Kalau fajar sotik itu jam masuk asar subuh, kalau katib belum, intinya itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim tabarak wa ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.